Arteria enggan terima tantangan Mahfud, beliau saya anggap guru dan orang tua. Organisasi di Kementerian Keuangan ini kan begitu besar dan jumlah sampai 70 berapa ribu orang gitu, 78.500 hampir, dan kompleksitasnya juga luar biasa pasti. Tadi awalnya saya pikir ini Pak Mahfud ini cari panggung gitu, tapi kan sebagai Menko beliau udah panggungnya udah banyak dan luas sekali sebetulnya, dan ya kurang besar. Tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja, saya kira beliau mungkin ingin men-trigger untuk memberi daya kejut gitu. Saya kan cerita bahwa pada tahun 2013, 2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika, diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin ketika ribut-ribut mafia tambang, belum yang lain ya, sehingga saya katakan korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsi. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Ya, kita dengar di keresahan dari beberapa partai yang menganggap Mahfud itu bermain politik. Memang pasti itu bermain politik itu, tetapi ini upaya untuk mempertahankan terutama reputasi Pak Jokowi. Karena kalau ini skandalnya dibuka dan ternyata di dalamnya ada maneuvering di antara partai politik yang ikut bermain di dalam money laundering 349 triliun itu artinya ada permissiveness dari istana. Pak Mahfud tentu tahu itu, karena itu bagi Pak Mahfud tanpa dia harus membaca perintah atau semacam proposal dari Pak Presiden, dia ambil alih lebih dahulu kan. Arteria enggan terima tantangan Mahfud, beliau saya anggap guru dan orang tua. Jakarta, Kompas.com, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan bakal hadir dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu. Meski hadir, Arteria enggan disebut menerima tantangan dari Mahfud MD. Insya Allah saya hadir, Mas. Saya tidak mau terima tantangan, beliau kan saya anggap sudah seperti guru dan orang tua saya, kata Arteria kepada Kompas.com, Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Ia pun berharap Mahfud menjelaskan pernyataan-pernyataannya terkait transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Hal itu dinilai sebagai bentuk klarifikasi atas kesimpangsiuran laporan Mahfud. Kan, enggak perlu tantang-menantang. Beliau, Mahfud, cukup klarifikasi saja pertanyaan-pertanyaan beliau terkait 349 triliun rupiah itu, ujarnya. Politisi PDIP ini mengaku tak bisa memastikan apakah dirinya akan beradu argumen dengan Mahfud dalam rapat tersebut. Namun, ia memastikan bahwa DPR bersikap mendukung pengusutan laporan transaksi mencurigakan ini hingga tuntas.
Yang harus diketahui adalah DPR sepakat usut tuntas sekira ada penyimpangan atau pencucian uang, namun yang kita koreksi adalah baru masih dalam laporan hasil analisis seolah-olah dikesankan ada penyimpangan di kementerian atau lembaga. Itu saja, jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD merespons undangan dari Komisi 3 DPR RI terkait rapat pembahasan temuan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengaku siap menghadiri rapat tersebut. Ia pun berharap tidak terjadi perubahan jadwal rapat. Bismillah. Mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam Ketua Keng PPT-PPU. Saya sudah siap hadir, kata dia, dikutip dari cuitan Twitternya, Senin. Lebih lanjut, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan. 3 nama anggota Komisi 3 DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, ujarnya. Sebagai informasi, melansir laman DPR RI, rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bakal dilaksanakan pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Komisi 3 DPR telah menggelar rapat kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 pekan lalu. Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi 3 DPR RI. Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK. Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu.